Kristen, makhluk bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Tuhan Anda, Wahyu 5 nomor 6. Anda itu penyembah roh. Makanya saya minta tadi Anda mendefinisikan roh adalah Anda nggak berani. Kenapa? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bang Zuma bertanya, apakah Tuhan itu bisa menjadi yang bukan Tuhan? Ya nggak bisa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Loh, kok bisa Yesus bukan Tuhan? Yesus manusia, Bang. Nah, maka itu kami percaya bahwa Sang Firman yang hakikatnya adalah Allah itu menambahkan kodrat manusia. Maka dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Bagaimana Anda bisa mengatakan sepenuhnya manusia ketika dia itu Anda katakan juga sepenuhnya Tuhan? Gimana Anda mengatakan sebuah cincin itu adalah sepenuhnya emas, dan di waktu yang bersamaan cincin yang sepenuhnya emas juga ternyata sepenuhnya karet? Coba pahamkan kepada saya. Ya, makanya itu saya katakan bahwa Sang Firman yang kodratnya Allah menambahkan kodrat manusia, bersatu tapi tidak tercampur. Makanya Yesus itu dua natur Allah dan natur manusia. Iya. Gimana ceritanya? Yesus ketika Anda melihat Yesus berdiri di atas mimbar, Anda melihat apa itu? Melihat Tuhan atau melihat manusia? Yang dilihat pasti manusianya, Pak. Yang dilihat manusia, berarti Allah Yesus adalah bukan roh. Tuhan ya? Ya, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Loh, kok bisa Yesus bukan Tuhan? Sekarang saya tanya, Anda Yesus melihat, membuat pernyataan, Anda sebelum melihat Yesus Abraham tadi, jadi, aku ada. Ya, Yesus juga menyatakan eksistensinya Salomo jauh sebelum lebih dunia hebat. ada. Gak ada tentang Salomo. Amsal 22 itu bukan tentang Salomo, Bang. Lalu tentang siapa? Oh, coba tanya Bang Billy. Amsal 22 tentang siapa, Bang? Itu jangan hikmat. Hah? Bukan tentang Salomo toh? Tentang apa itu? Ya, Amsal 22. Ketika Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Coba. Itu soal hikmat. Hikmat. Tentang Salomo. Nah. Terjawab Bang Zuma. Sekarang tidak ada satupun manusia yang pernah mengatakan aku ada sebelum orang sebelumku ada, itu nggak ada. Di mana Yesus mengatakan aku ada sebelum orang ada? Di mana? Jangan mencoba untuk ngibulin, tak bagus. Di mana Yesus mengatakan aku ada sebelum manusia ada? Perhatikan narasi saya, Bang. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Bahkan Yesus juga berkata, sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Itu berkorelasi dengan Yohanes 1 ayat 3. Karena dia itu sang pencipta segala sesuatu. Oke, baik. Anda baca coba Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia. Tidak, dibaca seutuhnya. Ya itu, dan firman itu telah menjadi manusia. Dibaca seutuhnya. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Apa itu? Dibaca seterusnya. Kemuliaan yang itulah yang ada sebelum Abraham ada. Apa itu? Kemuliaan yang melekat pada diri Tuhan. Coba Anda baca di dalam Yohanes 17 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu saudaraku. Sebentar, makanya sebelum ke sana. Makanya dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Bukan. Anda paham tidak maksudnya dalil itu? Enggak, Bang Zuma berarti percaya bahwa Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus? Yes. Betul. Oke. Berarti Sang Firman itu adalah Yesus? Oh, salah. Salah ente. Terus yang menjadi coba Anda baca Matius 4 nomor 4. Nanti dulu, jangan kesana dulu. Kita supaya Anda paham. Supaya Anda paham. Yohanes 1 nomor 14, jawabannya di Matius 4 nomor 4. Sederhana kok itu bagi orang yang berakal. Nah, sekarang masalahnya saya berhadapan dengan pengikut Paulus.
Oke, Nah, gitu. Yohanes 1 ayat 14 itu berbicara tentang Yesus, betul? Betul. Perkataan Tuhan telah terbukti menjadi daging. Oh, perkataan Tuhan datang diantar oleh siapa? Oleh Gabriel. Pada bulan ke-6, Gabriel datang kepada Maria, seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Apa kata Oke. Gabriel? Maria, ya Baik. paman, kamu harus hamil dan lahirkan seorang anak bernama Yesus. Firman Tuhan kah itu? Firman Tuhan. Hamil nggak Maria? Hamil. Melahirkan nggak? Melahirkan. Firman itu telah menjadi daging. Oke. Oke. Firman, diksi firman yang ada di Yohanes 1 ayat 14 Mm-mm. itu sama gak dengan firman yang ada di Yohanes 1 ayat 1? Tidak sama. Tidak sama. Sama. Tidak sama. Tidak Kok bisa sama. tidak sama? Oh, jelas. Sekarang Anda baca nomor 3-nya. Berani enggak baca nomor 3? Supaya Anda tahu perbedaan antara Yohanes 1:14 dan Yohanes 1 nomor 1. Ah, gitu. Tapi kan Anda pengikut Paulus. Silakan Anda baca. Yang lantang nomor 3-nya. Yohanes 1. Yang lantang tapi. Silakan. Yohanes 1 ayat 3. Ya, Oke. silakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia Oke. dan tanpa Dia tidak ada. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Apakah termasuk segala sesuatu itu adalah dagingnya Yesus? Yes, daging Yesus itu ciptaan. Pintar sekali. Daging Yesus memang ciptaan. Berarti Dia yang menjadikan daging Yesus ini siapa? Oh, betul. Iya, sekarang saya jawab. Dia yang menjadikan daging Yesus ini siapa? Ya, Sang Firman. Siapa itu? Ya, Sang Firman. Iya, siapa? Hai, Gini, seorang Bang. generasi. Siapa? Sabar. Siapa dia yang telah menciptakan, yang telah menjadikan dagingnya Yesus? Siapa? Sang Firman. Iya, siapa itu? Bapa melalui Firman dan Rohnya. Siapa itu? Ya, jangan kayak gitu. Siapa? Siapa Sang yang Firman menjadi? itu pribadi kedua dalam Tritunggal kalau Nah, dalam ini Kristen. kalau sudah masuk murid Paulus, Santai. Ini saya sudah jelasin, masuk, saya jelasin Bang sudah Zuma. masuk Santai. ke ajaran Roma Yunani. Enggak. Gini, santai. Tidak ada ajaran samawi itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Nggak ada Trimurti, Trinitas, Trikwek, Trimurti, dan seterusnya nggak ada. Satu ya. Karena gini loh Bang, karena gini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu mutlak. Kul huwallahu. Ya Tuhan itu esa, kami nggak pernah bantah itu. Kekristenan tidak pernah membantah keesaan Tuhan, tidak pernah. Lalu Yesus ini Ya. apa? Tapi Yesus ini saya mau siapa? tanya dulu, Yang apakah melangkah di satunya bumi Tuhan Yesus itu ini sama siapa? dengan satunya sebuah batu? Oh, tidak bisa. Apakah satunya Tuhan Tidak itu sama bisa. dengan satunya Tidak makhluk? bisa. Yang namanya Tidak, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Ya, Bang Zuma percaya itu? oleh karena itu tidak serupa manusia. Ya betul. Berarti Yesus tidak ini serupa dengan manusia. berarti Yesus ini Loh, bukan Tuhan. kemanusiaan nih, saya katakan sekali, kemanusiaan Yesus itu. Kemanusiaan Yesus. Itu memang ciptaan. Kami tidak pernah mengatakan kemanusiaannya itu sepadan dengan keilahiannya. Oke, enggak pernah. baik. Kita kunci Tapi apakah ya. dia tidak bisa menambahkan Kita- kodrat manusia tanpa kita kehilangan kunci. kodrat Allah? Tentu bisa. Kita kunci bahwa Nanti Bang Zuma, sebelum ke sana kita masih ke Yohanes 1 ayat 1 dulu. Sabar dulu. Yohanes 1 ayat 1 boleh? Saya kunci dulu. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Betul? Dagingnya ciptaan. Iya, memang dagingnya. Emang Yesus kau pikir itu papan? Memang daging Allah- yang Yesus itu. Allah adalah roh. Di mana dagingnya? Allahnya tidak Tolong, merujuk tolong, pada tolong, tolong kemanusiaannya, tunjukkan. tidak. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Allah adalah roh. Yesus berkata Allah adalah roh. Mm-mm. Ya, ketika perempuan Samaria itu bertemu dengan Yesus berkata akan tiba saatnya Apa bahwa itu? orang tidak akan menyembah Tuhan di gunung ini ataupun di Yerusalem, karena Allah adalah roh. Maka manusia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu perkataan Yesus. Oke, sekarang kita buktikan nih. Apakah pencipta langit dan bumi itu roh? Kita buktikan ya. Boleh? Apa dulu definisi roh? Ya. Roh adalah makhluk imaterial. Setuju? Makhluk immaterial. Yes, setuju? Oh, itu enggak gini definisi roh. Enggak selalu berbicara tentang makhluk. Oke, kalau begitu Anda yang mendefinisikan roh adalah
Roh itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, tidak Kata siapa roh? Itu roh. Tadi definisikan. Oh mama. tidak selalu merujuk kepada makhluk. Masalah generasi. Roh adalah. Coba deh. Saudara buka KBBI dulu. Atau apalah gitu ya. Bisa membantu Anda sekarang. Roh adalah. Loh, enggak, kenapa harus KBBI? Ya terus apa dah? Coba, enggak gini, Definisi gini, coba. roh adalah. Coba tanya Bang Billy. Roh Allah itu pencipta atau ciptaan, Bang Billy? Bang Billy Yahudi. Roh Allah Zakaria itu ciptaan 12. atau bukan? Zakaria 12 nomor 1. Ciptaan Tuhan. Allah, yang aku tanya roh Allah. Iya. Roh Roh Allah ciptaan, Bang Billy. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu adalah ciptaan. Bang Billy, roh Allah ciptaan bukan ciptaan. Gini ya. Coba. Kudus itu roh Allah bukan? Enggak, saya tanya roh Allah itu ciptaan atau bukan? Saya nggak mau ke roh kudus. Iya, ciptaan. Roh Allah itu ciptaan. Ya, Iya. nah sekarang udah ya. Sekarang saya jawab. Sebentar. Saya bingung. Saya jawab itu. Bingung. Kejadian satu, roh Allah Oke. melayang-layang di atas Iya. permukaan air. Oke, saya dengan Torah. Itu roh Allah yang ciptaan itu. Iya. Sebentar, saya dengan Torah ini. Tunggu, saya dengan Torah. Nih, saya Torah. Roh Allah melayang-layang. Aduh, parah ya ini. Jangan bener. Coba dibesarkan teman-teman. Ya. Oke. Nih, Feruah Elohim. Ini Torah ya. Feruah Elohim artinya ialah a wind from God, angin dari Tuhan. Mantap. Ya. Bukan roh Allah. Ya nih. Tuh, a wind from God. Kalau nggak percaya lihat di kamus Indonesia Ibrani, angin itu disebut ruah dalam bahasa Ibrani. Secara teks dan konteks ya. Sebelum ditanggapi, Akhi Billy mohon izin buka Ayub 27 nomor 3 Akhi. Ayat Ayub 27. Nomor 3. Ayat 3. Oh, yang ada dalam hitungin. Tapi di sana dikatakan Ruah Elohim juga Akhi. Oke. Bahasa Ibrani Akhi bisa. Oke. 27 kan? 27 nomor 3. Ayat 3. Nih. Kikol ot nishmati fi ruah Eloah aku ya. Ruah Eloah ya. Ini dia. Itu- Ruah itu- Eloah. Itu malah tunggal dia. Ya, Ruah Eloah. Ini dia. Kalau tadi Ruah Elohim malah jamak. Betul. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika roh melayang-layang, di situ dikatakan Ruah Elohim melayang-layang dan itu adalah Tuhan. Berarti apa ini? Selama napasku masih ada padaku dan Ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Maksudnya apa itu? Ya udara, oksigen, angin. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah udara, bukan Tuhan. Itu makanya belajar original teks biar paham. Tapi kan kembali, Anda kan pengikut Paulus. Konsekuensinya Iya, begini, kalau Roh Kudus itu adalah Roh Allah, kalau Roh Allah itu adalah bagian dari Allah, maka Yusuf ada Roh Allah di dalamnya, bahkan Benar. Bezalel ada Roh Allah di dalamnya, Betul. bahkan sekali. Bileam ada Roh Allah di dalamnya. Apakah mereka disembah atau jadi Tuhan? Tentu tidak. Gitu, Tidak. makanya Roh itu adalah ciptaan Tuhan.
Nah, betul. Bahkan Paulus mengatakan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan memberikan rohnya kepadanya tak terhingga. Mantap, Jo. Tapi kan saudara kita ini pengikut Paulus. Gini. Bang Billy, aku lupa nih ada ayat di pasal berapa itu? Pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu berbicara tentang apa, Bang Billy? Hakikatnya rohku, roh Allah, malaikat Allah, malaikatku, itu semua ciptaan Tuhan termasuk roh. Makanya lawan kata dari Roh Kudus adalah roh najis. Itu kan ada dalam Alkitab roh najis. Makanya semua itu adalah ciptaan Tuhan, gitu loh. Bang Billy percaya Roh Kudus gak sih? Adalah Ruach HaKodes namanya. Ruach HaKodes. Roh Kudus itu apa? Roh yang kudus, makanya lawannya roh yang najis. Ada lawannya. Bukan. Roh Kudus itu ciptaan juga kah? Iyalah, roh kudus, roh najis, roh, pokoknya namanya roh itu ciptaan Tuhan. Di mana tuh ayatnya tuh? Zakaria apa? Tuhanlah yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Termasuk roh Allah. Termasuk roh Allah. Iya, makanya roh kudus roh Allah bukan. Iya, gini. Bentar dulu. Kan tadi sih- Kita luruskan dulu. Roh kudus roh Allah bukan. Iya, kalau pemahaman kami iya. Nah, berarti Bezalel, Yusuf, Bileam itu Tuhan. Akhi bisa baca Nehemia 9 nomor 30, Akhi. Oke. Bahasa Indonesia pun boleh. Berapa? 9 nomor 30, Akhi. Oke, bunyinya. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi. Tapi mereka tidak menghiraukannya. Segitu engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Iya. Dalil Betul. ini mengatakan rohmu, dengan rohmu, yaitu nabi. Nabimu itu adalah rohmu. Belum lagi kalau kita lihat yang lebih jelas lagi bahwa roh Tuhan itu adalah nabi atau malaikat, tergantung konteks. Di bilangan 11:25 roh Elohim itu bisa diartikan dimaknai dengan nabi. Nabi Musa penuh dengan roh Elohim sehingga dia menjadi nabi. Gitu. Coba kita lihat ya. Kita lihat ayatnya. Ini sabar. Kita lihat. Terima kasih Bang Suma. Kita lihat ayatnya, jelas sekali ini di dalam Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan roh Allah, roh kudus. Apakah dia jadi Tuhan atau bagian dari Tuhan? Tidak pernah begitu, teman-teman. Siapa bagian? Siapa Coba buka. bagian dari Tuhan? Kejadian 41 ayat 38. Kejadian 41 38. 38. Coba baca yang keras. Lalu berkata Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Nah, Terus Itu- Abang mengatakan tadi apakah dia jadi Tuhan? Siapa yang jadi Tuhan? ya kan kau bilang tadi Roh Kudus adalah roh Allah, adalah bagian dari Allah dan disembah. Jadi Tuhan kan? Nah, tapi semua nabi-nabi yang ada roh Allah di dalamnya atau Roh Kudus di dalamnya tidak pernah disembah. Lah, terus apakah kekristenan pernah menyembah nabi-nabi yang penuh dengan roh kudus? Nggak pernah. Iya makanya. Makanya Loh, kenapa? gimana sih Abang ini? Kami Iya. tahu bahwa nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah. Tapi Iya. kami nggak pernah menyembah nabi-nabi.
Tapi mereka nggak pernah Paham jadi nggak? Allah. Lah memang nggak pernah. Siapa yang bilang Iya, mereka pernah nah. menjadi Allah? Nah, Yang kenapa Allah kalian, bukan orangnya. kalian memahami roh Allah Enggak, itu adalah sebentar, bagian dari saya mau Allah? tanya dulu bang. Ketika dikatakan nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah Hmm. itu apa bang? Apa roh Allah itu? Roh Kudus tadi kata kau. Ya apa? Menurut pemahaman bang Roh Billy yang itu apa? kudus. Ya apa? Udah jelas, Apakah roh yang kuasa kudus. Allah? Apakah kuasa Allah atau apa Roh gitu loh? Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang kudus yang ada dalam diri kita ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan. Dia menuntun kita kepada pilihan yang sesuai dengan Taurat. Itu Roh Kudus. Dia menuntun Maunya roh najis. kita. Dia menuntun kita. Apakah roh Iya. kudus itu pribadi? Nggak ada pribadi, itu hanya disematkan kepada manusia, bukan. Tadi abang katakan menggunakan kata dia. Dia itu kata ganti orang ketiga bang. Itu pasti merujuk kepada pribadi. Dan abang katakan lagi menuntun. Bagaimana mungkin sesuatu yang bukan pribadi itu bisa menuntun? Segala sesuatu dikatakan dia atau mata Tuhan, tangan Tuhan, itu bukan berarti dia punya fisik, ya. Itu disebut dengan antropomorfisme di dalam teologi. Itu. Nah, jadi sekarang yang perlu Kudus. kita luruskan, Bagaimana caranya roh kudus yang bukan pribadi itu bisa menuntun manusia? lewat Torahnya. Ketika Torah dibilang jangan ada Tuhan lain karena aku cemburu, dia nggak mau diduakan. Berarti itu Ah, Torah paham, yang memimpin, paham. bukan roh kudus bang. Lah, nggak paham. Abang gimana sih? Nggak paham dia. Loh, Kami akan dia abang katakan dengan tegas, saudara-saudara dia menuntun. pengikut segini. Kami di agama Samawi itu Roh Kudus itu datang membimbing nabi. Nabi ini mengajarkan kemudian seperti Nabi Musa dibimbing oleh Roh Kudus. Lalu kemudian Nabi Musa menuangkan apa yang dia dibawa oleh Roh Kudus ini dalam sebuah pernyataan dalam kitab. Nah, begitu juga di Islam. Islam begitu, Roh Kudus datang kemudian kepada Nabi Muhammad kemudian dituntun oleh Roh Kudus, lalu Al-Qur'an inilah hasilnya. Begitu. Bukan Roh Kudus itu masuk ke tubuh orang-orang, bukan. Itu di agama Samawi begitu. Dituntun oleh roh kudus. Melalui kitabnya, Melalui kita. melalui kitab. Orang Yahudi itu menjadi baik karena mereka mengikuti tuntunan Roh Kudus melalui Torah. Umat Islam juga begitu. Mereka menjadi baik karena mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi Roh Kudus itu tidak datang ke orang-orang. Roh Kudus masuk ke saya, Roh Kudus masuk ke orang lain. Tidak begitu. Roh Kudus itu datang membimbing manusia melalui kitab suci yang ada gitu loh. Agama Samawi itu Roh kudus begitu. apa? Itu roh kudus itu apa? Roh Kudus itu malaikat. Malaikat berarti pribadi. Berpribadi. Ya itu adalah makhluk Tuhan. Iya berpribadi toh. Iya, Dia bisa betul. membimbing. Iya. Oke. Bang Billy sepakat? Karena dia makhluk. Bang Billy? Tapi tidak dikatakan bahwa masuk ke pribadi masing-masing manusia. Enggak. Roh Ya, Kudus itu Bang Billy sepakat malaikat. itu bang. Roh kudus itu malaikat Bang Billy. Kalau di kami malaikat. Iya, kata Bang Billy itu bukan pribadi. Maka saya tanya apa? Apa itu? Kuasa Tuhan. Anda mau mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu ciptaan? Yang jadi masalah Kan itu Anda mengatakan itu? di Kristen itu enggak ada Roh Kudus, itu masalahnya. Padahal Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini konteksnya penciptaan. Bagaimana mungkin Roh Kudus yang ciptaan punya peran dalam penciptaan? Itu Roh udara Allah itu. melayang-layang di atas permukaan air ini terjemahannya salah atau betul Bang? Salah besar. Yang betul gimana? Yang betul gimana? Udara, angin. Mereka udah bilang, parah ini. Saya nggak tanya tentang anginnya. Yang saya tanya satu narasi ini terjemahannya yang betul gimana? Pada mulanya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu yang betul nggak gimana? ada Dan maknanya orang seperti apa? layang-layang. Ya sudah, apa yang betul? Kewet alpenehamaim, angin yang dari Tuhan melayang di atas permukaan air. Mau ngapain angin di atas Artinya apa? permukaan air? Maknanya apa Bang? Maknanya apa? Maknanya untuk Maknanya. membuat daratan, membuat air itu kering sehingga timbul daratan, sama yang seperti dilakukan Musa ketika membelah laut Yamsuf. Dengan apa Tuhan kirim? Angin. Begitu belajarnya. Oh jadi Roh Allah itu angin. Tergantung konteks.
Roh Allah. Betul, dalam konteks betul. Dikatakan di dalam Kejadian 38 dikatakan ketika Yakub melihat Yusuf anaknya, maka ruah Yakub atau semangat Yakub itu naik. Ada ayatnya. Jadi tergantung teks dan konteks, betul kata Afizum. Iyalah. Satu konteks. Iya dong. Berarti roh Allah yang ada di Kejadian 1 pada peristiwa penciptaan dengan Itu angin. roh Allah yang dipenuhi oleh nabi-nabi yang memenuhi para nabi itu berbeda. Ya Allah, kok nyambungnya ke nabi-nabi sih? Soalnya dijelaskan itu adalah angin. 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 Kalian memaknainya roh. Kenapa? Karena Kristen itu berasal dari Roma Yunani, penyembah roh. Sekarang coba tanya saudara Billy, apakah ahli Billy nyembah roh? Enggak. Nah, kenapa nggak nyembah roh? Karena roh itu ciptaan, bukan Tuhan. Roh itu ciptaan. Jadi Yes. kata roh itu pasti merujuk kepada ciptaan gitu ya. Segala sesuatu yang roh itu pasti ciptaan. Di mana itu ayat Definisi- itu, bahwa Tuhan yang menciptakan roh dalam diri manusia? Di dalam Zakaria 12 nomor 1. Coba kau baca tuh. Dan di Kejadian 6 nomor Itu 3. konteks. Konteksnya roh manusia, ciptaan, betul. Ya, lalu bagaimana dengan Kejadian 6 nomor Roh 3? Allah ini loh. Kejadian Roh Allah 6. itu ciptaan. Kejadian 6, coba Anda baca. Coba Anda baca. Kejadian 6 nomor 3. Ahi Billy, bisa baca Ahi. Oke. Gimana Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Itu ya. Apa katanya Ahi? Rohku? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Nah, berarti roh kita yang ada dalam tubuh kita ini rohnya siapa? Roh siapa yang ada dalam tubuh kita ini? Menurut Itu Bang Bi. Kejadian 6 nomor 3. Rohnya siapa yang ada dalam diri kita ini? Allah lah. Nah, apakah kita Allah? Saya yang Nabi bilang roh pada Yusuf, Bileam, pada Belzalel, tapi dia bukan Tuhan mereka itu. Dan ternyata yang ada pada diri kita juga adalah roh Tuhan. Dan kita juga bukan Tuhan. Betul. Sederhana kok itu. Yang bilang ketika roh Allah itu ada para nabi terus mereka jadi Tuhan itu siapa? Kami nggak pernah Iya. menyembah para nabi. Padahal kami tahu bahwa para nabi itu dipenuhi dengan roh Allah. Lah, Kami mengerti itu, tapi nggak pernah menganggap mereka itu sebagai Tuhan, nggak pernah. terus kenapa Anda mengatakan Bahkan Tuhan kami orang Kristen pun Terus kenapa Anda disertai menuhankan oleh roh? Kenapa Anda menuhankan roh kami nggak itu? pernah menyembah sesama kami juga. Gitu loh. Kenapa Tapi Anda menyembah? berbicara roh Allah ini loh yang saya bingung. Ya, dalam Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ini punya peran dalam penciptaan. Terus ketika dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Nah, ketika Tuhan berkata seperti itu, apa sih yang dimaksud rohku itu? Dalam konteks apa itu roh? Angin kah? Ya, Apakah Tuhan akan mengirimkan angin? ya. Rohnya ciptaannya itu makanya saudara. Kan manusia sudah punya roh nih. Hmm. Manusia sudah punya roh. Lalu Roh- apa lagi yang Tuhan mau kasih ke atas semua manusia? Lah, roh Tuhan lah itu yang ada dalam diri manusia itu roh Tuhan. Roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan. Iya, kan manusia kan punya roh yang diciptakan Iya. oleh Tuhan sehingga manusia bisa hidup roh. Nah, ciptaan Nah, Tuhan itu Tuhan yang disebut berkata, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Lah, roh yang mana lagi yang mau Tuhan curahkan? Manusia tergantung masing-masing sudah konteksnya. punya roh. tergantung konteks. Iya, maksudnya roh Tergantung apa konteks. gitu loh.
Ya, bisa kebenaran. Dan Bisa kenapa kebenaran. ketika para nabi itu dipenuhi dengan Roh Kudus itu berkuasa, punya kuasa? Kenapa? Ya kan, karena dia memiliki kemudian roh Tuhan yang ada pada dirinya. Apa itu? Berupa mujizat. Roh Tuhan. Anda Iya lucu. berarti Roh Tuhan toh. Anda lucu. Di awal kami sudah mengatakan, Gini. saudara, di awal kami sudah mengatakan bahwa berbicara mengenai roh, itu konteks yang Anda harus lihat. Roh itu tidak hanya muluk-muluk berbicara tentang makhluk bertanduk 7, bermata 7, sembahan Anda, enggak. Bukan. Makanya kalau dalam agama samawi tergantung konteks. Di dalam kitab suci Al-Quran itu juga disebut roh. Surah Asy-Syura ayat 52. Firman Tuhan itu juga disebut roh. Nabi Tuhan juga itu disebut roh. Malaikat Tuhan itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Dan unsur yang dijadikan oleh Tuhan pada diri manusia berupa roh itu juga disebut roh. Yang menghidupkan daging itu juga disebut roh. Tergantung konteks. Tapi Anda sebagai Kristen memang dari lahir sudah didoktrin sembahan Anda adalah roh. Sekarang Anda berhadapan dengan kami umat Islam, orang-orang yang memahami tentang agama samawi. Konteks yang Anda harus lihat. Kalau di Kristen makhluk bertanduk 7, bermata 7 itu Tuhan Anda kan? Tuhan Anda, Wahyu 5 nomor 6. Anda itu penyembah roh. Roh itu makhluk. Makanya saya minta tadi Anda mendefinisikan roh adalah Anda nggak berani. Kenapa? Ya. Karena Anda akan diantar kepada kewarasan. Ternyata roh adalah makhluk material yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan manusia. Ya. Yang ada dalam jasad manusia yang menyebabkan jasad itu hidup. Bisa juga diartikan sebagai makhluk berjasad yang punya pikiran dan perasaan, jiwa, semangat. Sering dikaitkan dengan sesuatu yang gaib dan spiritual, seperti nyawa atau unsur kehidupan non-materi. Betul. Sama ketika saya berbicara begini, saudara, tunggu. Sepatu Suma. Apa yang Anda maknai dengan kalimat itu? Mobil Suma, rumah Suma, apa yang Anda maknai? Ya milik Bang Zuma. Nah, kalau dikatakan Nggak ada roh Allah, masalah. kalau dikatakan roh Allah, Loh, nggak ada masalah dengan itu. Roh kan, manusia. memang gak ada masalah. Yang bermasalah itu Anda. Begini Bang Zuma. Anda Gini yang Bang bermasalah. Zuma. Gini, aku jelasin ya. Ketika gimana? Anda berkata sepatu Bang Zuma, itu milik Bang Zuma betul. Tetapi itu Iya. sesuatu yang di luar diri Bang Zuma. Ya, Tapi begitu ketika juga roh. ketika Begitu Bang Zuma juga mengatakan roh Bang Zuma, Begitu juga roh. itu sesuatu yang di dalam diri Bang Zuma atau bukan di luar dari diri Bang Zuma, ngerti gak? Nah, makanya roh Tuhan itu konteksnya apa dulu? Bukan sesuatu yang di luar dari diri Tuhan. Waduh, yang tadi Iya. yang dikatakan rohku. Tidak selama-lamanya berdiam Tadi di Bang dalam Zuma diri katakan manusia. tergantung konteks. Ya, Betul itu nggak? dia, makanya. Iya tergantung konteks. Makanya saya katakan kata roh itu tidak selalu merujuk kepada ciptaan, tidak. Mana Buktinya apa? buktinya? Roh Allah yang Loh. ada di dalam Kejadian 1 Loh, ayat 2 Tadi itu roh punya Allah. peran dalam penciptaan. Tadi roh. Bagaimana mungkin makhluk punya peran dalam penciptaan? Sedangkan Yesaya 44 ayat Punya dong. mengatakan Dia aduh tuh. punya itu kan membentuk daratan ketika meniup air. Gimana sih? Ya membentuk daratan toh. Punya peran Iya, nggak dalam karena dia penciptaan? mengeringkan air, angin Ya itu. saya tanya Bang, saya tanya punya peran nggak dalam penciptaan? Ya saya 4424. Perhatikan. Mengeringkan air, peranannya itu. Dia ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, malaikat Tuhan bukan? Ya bukan dong. Nah, angin Tuhan bukan? Apa? Angin Tuhan Itu kenapa dulu nih konteksnya? dulu, makanya jawab dulu. Saya bilang Udah ikut-ikutan bicara Kenapa konteks. menerjemahkan sabar dulu Kejadian dong. 1 ayat 2 itu sebagai angin? Ulang ya. Sekarang malaikat Allah bukan? Bukan Bang. Angin Allah bukan? Lo angin Allah apa? Iya, angin Allah. Angin Allah apa maksudnya? Apa? Iya, angin Udara Allah. yang ada. Lah, angin apa maksudnya? Angin yang ada sekarang ini yang kita hirup itu angin. Iya, angin Allah apa? Angin Allah bukan angin. Bang, terjemahan Abang dengan saya itu berbeda. Duluan mana Konteksnya apa dulu? Makanya tadi saya kasih analogi begini. Sepatunya Bang Billy
Itu betul milik Bang Billy. Bukan kau yang Itu ngasih sesuatu yang di luar dari Bang Billy. Tapi berbicara tentang rohnya Bang Billy, itu bagian dari Bang Billy. Enggak, kamu jangan kemana-mana. Saya Hakikatnya kejar. manusia gimana sih Bang? Malaikat Allah bukan, kau bilang bukan. Angin Allah bukan, bukan. Roh Allah bukan. Ya roh Allah tuh. Nah, Roh, saya tanya. Rohnya Bang Billy bukan? Hah? Iya. Rohnya Bang Billy itu Bang Billy bukan? Bukan. Loh, Anda membandingkan sesuatu yang di luar dari diri Anda Kenapa? dengan yang bagian dari diri Anda gitu loh. Debate dulu si Chris. Jadi dia Halo, cek Bang Zuma. Halo. bukan Tuhan itu sebagai makhluk yang butuh roh. Jadi Tuhan itu seakan-akan makhluk yang mati tanpa roh. Itu dia. Dia mendudukkan Tuhan itu adalah roh. Maksudnya Tuhan itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa roh. Kristen itu begitu. Sekali lagi kan pengikut Paulus jadi sulit. Sulit. itu ide yang sangat nggak waras itu. Sulit. Iya. Kok Sulit. enggak sih? Sulit. Roh itu berbicara tentang sesuatu yang immateri, betul enggak? Iya, pasti kan. Sulit. Sulit. Roh Allah itu immateri atau materi? kalau roh Allah mati gimana? Kok mati? Allah nggak bisa mati. Iya, makanya dia bukan. Mati sih. Dia Ini bukan. gimana sih Bang ini? Gimana? Roh itu ketika kami mengatakan Allah adalah roh, itu Roh tidak itu. bermaksud menyamakan Ya. roh Allah dengan rohnya manusia, bukan. Nah, terus saya Tadi kan Anda mengatakan roh itu sesuatu yang immateri, betul enggak? Immateri. Nah, Allah itu immateri atau materi? Immateri. Ketika kami mengatakan Allah itu adalah roh, artinya Allah itu sesuatu yang immateri. Paham gak sih? Berarti bukan makhluk. Bukan berarti kami menyamakan antara roh Allah dengan rohnya manusia, bukan begitu. Makanya tadi diminta definisi roh itu apa? Anda berani nggak? Roh itu, iya sesuatu yang immateri, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didefinisikan gitu loh. Makhluk atau bukan? Makhluk Itu atau roh. bukan? Makhluk Nah, atau ketika bukan? kami mengatakan Allah adalah roh, itu merujuk kepada itu sesuatu yang imateri, yang tidak bisa didefinisikan, yang Iya. tidak terlihat itu maksudnya. Tapi Roh bukan adalah- bermaksud menyamakan Allah yang adalah roh dengan rohnya manusia atau rohnya makhluk. Tidak sama, tentu tidak sama. Roh Allah itu pencipta, makanya dia hadir di dalam Kejadian 1 ayat 2. Roh adalah tadi ada pertanyaan. Roh Billy bukan saya bilang. Oh, bukan. Bukan, karena ketika saya mati, ketika roh saya keluar dari badan saya, bukan Billy lagi, udah nggak ada. Billy itu ketika roh itu ada di dalam tubuh saya, itu Billy. Oh, berarti yang disebut Billy itu apanya? Rohnya atau tubuhnya? Itu aja nggak paham, katanya filsafat. Gimana sih? Ya. Seorang Billy itu ketika ada roh di dalamnya, ketika Billy udah mati, dia akan bukan Billy lagi. Karena tidak ada Billy yang itu. Iya. Berarti nggak kalau berani dia. Kalau rohnya ada ditanya di roh dalam- adalah Tadi udah dijawab kok. roh adalah Tadi udah saya jawab kok. apa itu? Makanya Yesus tuh sama kita sama. Yesus sama kita sama dia. Ada roh Tuhan di dalamnya. Gitu. Makanya ketika dia mati, ya kan kau bilang kan di dalam kitabmu kan Yesus mati tuh. Apa bedanya dia sama kita juga mati? Ya kan? Dipelukkan oleh maut. Gitu artinya sama. Makanya ketika roh dalam diri manusia itu keluar mati. Roh dalam diri Yesus ketika keluar mati. Roh dalam Bapa mati juga bapaknya berarti, gitu kan? Ada yang bilang roh mati bang, roh manusia aja nggak bisa mati. Ya itu makanya kau tanya tadi apakah roh Bang Billy itu roh ketika roh saya keluar dari tubuh saya bukan Billy lagi. Billy itu ketika si Billy rohnya ada di dalam tubuh Billy, gitu. Itu Billy ketika sudah mati enggak Billy.
Roh adalah makhluk hidup yang tidak berjasad. Apakah Tuhan makhluk hidup? Aduh Tuhan. Roh adalah Kan gini Bang. roh Gini. adalah Roh itu sesuatu yang materi atau immateri? makhluk hidup atau bukan? Loh, kalau dalam perspektif Alkitab nggak selalu merujuk kepada makhluk. Ya, itulah Anda. Bukan Karena artinya Paulus. nah, itulah Loh, saya Anda. katakan menurut Karena Anda perspektif pengikut Alkitab. Paulus. Bukan. Jadi buat apa kita berdiskusi? Nih, Anda tidak pakai otak. Anda pakai dengarkan doktrin. perkataan Yesus. Nggak perlu saya dengar. Bagaimana mungkin kita berdiskusi dengan orang yang tidak menggunakan otak, cuma menggunakan doktrin? Itu saudara. Jadi kita nggak pernah nyambung. Kita dudukkan dulu, roh itu adalah makhluk atau bukan makhluk. Itu Bukan dulu. menurut perspektif Alkitab saya bilang. Nah, Menurut perspektifnya Alkitab. itulah makanya saya katakan bahwa Anda pengikut Paulus. Pengikut Paulus itu membunuh pengetahuan Tuhan. Apalagi cuman akal. Maka ketika ditanya apakah roh itu makhluk atau bukan makhluk? Saya mengatakan, roh itu pencipta. Oh, udahlah, Anda turunlah di bawah. Anda turun ke gereja lah, gereja. Jangan di sini. Di gereja lah bang, di gereja aja bang, jangan di sini bang. Malu-maluin. Konteksnya roh Allah. Nggak ada cerita, nggak ada cerita, nggak ada cerita. Anda memaknai roh Allah itu adalah Allah itu sendiri, itu ajaran pagan laknat itu. Udah diistirahatkan aja orang kayak gini. Perlu kita diskusi. Diskusi sok pusing kayak sok berilmu nggak ada ilmu. Sama kita diskusi dengan kucing. Cuma kita ikut gila dibuat jadi bodoh juga. Orang setengah mati berpuluh tahun kita belajar, tiba-tiba diskusi sama dia kita jadi bodoh dibuat. Masakan dibilangnya roh itu pencipta. Di mana ilmunya roh adalah pencipta? Aneh. Assalamualaikum Maki. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Abah, ada berulang Abah kemana aja Abah? Udah tadi dia udah nanya nama Bang Juli. Wah, Elohim itu apa kan? Kita gagal mewaraskan bang, berdua kami mencoba untuk mewaraskan orang tadi nggak bisa waras berat, nggak bisa. Bang Zuma lupa kan sama itu akun Bang Zuma? Yang mana Dinda? Yang David itu yang kayaknya abang yang molafkan dia lah di TikTok. Karadin itu Bang Zen. Karadit, Pak. Oh, Karadit. iya. Yang kembali lagi tuh. Itu orangnya. Ya susah itu kalau dia sudah gila permanen. Ya Bang cuma ingat semua. Nah, saya mengingatkan. Itu Karadin itu. Dan Aki Billy itu kalau yang Aki jelaskan tadi itu sama dengan yang di Islam itu kan. Kisah bahwasanya Allah mengirimkan angin untuk membuat putaran saran pada Oh, di mana itu? Ada di dalam terjadi. Islam juga seperti itu. Oh, oke. Penciptaan mengeluarkan daratan pertama kali itu seperti itu. Kristen aja yang cuma roh Allah melayang-layang. Bang Ibul, kalau roh bertanduk 7, bermata 7 gimana ya? Suka hati orang itu oleh Tuhan yang bagaimana? Manusia yang ciptakan Tuhan. Ya kan di kitab nabi-nabi kayak Yusuf, terus Nabi Bileam, bahkan Nabi Goim ya, Nabi bangsa lain di luar Israel. Terus Bezalel, semua ada roh Allah di dalamnya. Tapi bukan bagian daripada Tuhan, bukan kalau begitu Tuhannya banyak loh. Dari Yesaya ada roh di dalamnya, roh Allah di dalamnya. Semua banyak nabi-nabi di Israel itu atau nabi-nabi di luar Israel yang ada roh Allah di dalamnya. Lantas mereka bukan bagian dari Tuhan atau
Tuhan atau disembah, nggak pernah disembah gitu. Nah kalau mereka roh juga Tuhan, makanya disembah gitu. Itu masalahnya. Itu satu lagi kesalahan mereka kan, yang mengenai Yakub bergulat itu kan. Bergulat sama Tuhan mereka bilang, padahal itu kan kekuatan dari Tuhan kan, malaikat kan. Iya itu kalau kita lihat komentarinya Kristen aja, William Henry itu komentari Kristen, mereka dia sebutnya itu malaikat. Cuman kan mereka ngeyel juga. Dan aja yang gila. Yang parah kali orangnya bilang. Itu tadi ku bilang 1 Korintus 1 nomor 19, Gini 2 loh. Korintus 10 nomor 5. Banyakin. Udahlah mereka yang mau tenggelam. Ya kan? Kita mau selamatkan. Datang dia mau selamatkan kita pula lagi. Gimana itu? Dia yang tenggelam posisinya. Kita yang mau selamatkan. Dia pula mau selamatkan kita. Kan parah udah tuh. Itu dia. Ya itu kuncinya tadi. Bang Juma, Ya gimana Bang? ini terjemahan Inggris pertama, Yohanes 1:14 itu tertulis madman loh, Bang Juma. Apa? Manusia kelelawar. Mad, Gila. AD. Iya. Bukan Batman, Batman. Mad. Oh, Batman. Kalau Batman harus jadi wak labu nanti Batman nih. Gak tahu kok betul gak tuh Charles? Lu gak sanksi sama kau. Betul Bang, ini ada nih. Terjemahan Inggris pertama tahun 1382 Ya, oleh ini John Wycliffe. Ada kan Bang Bill? Bang Bill. John Wycliffe yang masih dibakar itu. Kalau dibuka, Yang diambil dari kuburan, digali kuburannya lalu dibakar. Oh yang Jangan pula nanti lari Markus 3 lagi. dibuka aja Bang Batman itu Bang. Oh iya, Bu Irko. pakai data curi. sedikit waras tadi akhi. Waras. Sedeng lah. Balik lagi, tetap balik lagi dia. Ya tugas kita mewaraskan yang masih mewaras. Tapi kalau sudah masih sok paten kayak tadi tuh. Tapi tadi udah sempat mau itu loh Ki. Udah sempat berpikir gini, iya yuk. Tapi habis itu dia teringat lagi. Aku gak boleh waras, gak boleh waras. Ini Boleh Pak, waras. Kembali kerajaan. John ini chapter John Wycliffe tahun 1382. Nomor 14-nya di sini, Madman. In the world was like. Itu yang tadi ya. Iya. Udah berapa ya? Itu yang lama apa? Nah, kemarin sama Bunda Semangkuk itu kami sudah tanyain, memang ada. Iya, dia punya itu kitab aslinya. Tapi itu sudah ini, gimana kemarin revisi yang di Revisi. Bunda Semangkuk. Jadi lebih tua yang ini Bah, yang Bang Charles punya tuh yang ditampilin di Google itu. Oh ya. Yang ini ya. Kalau Bunda sama aku tuh beda. Tahun Apa karena itu sampai ada Markus 3:21 itu? Ya itu Bang. Makanya orang Yahudi berani Gimana, mengatakan Cik? seperti itu. Nah, bahaya ini. Rujukannya Yohanes 1 nomor 14 kubilangkan, makanya Oh yang dia sudah tidak waras lagi. Ya. Waduh. Ya, betul. Bahasa ini Estonia, jadi adopsi. Jadi artinya maat itu kan maat ya, jadi mat ya, mat. Oke, AAD itu artinya tanah. Jadi kan daging itu tanah manusia apa? Iya enggak. Kalau dari Inggrisnya ada itu. Menjadi Sudah double. dari daging. Bahasa Estonia itu. Jadi MAAD itu Ya betul. apa itu? Tanah.
dari bahasa Estonian, bukan Inggris. Artinya apa itu? Tidak panas ya? Tanah, artinya tanah. Kau selama ini udah kacau kali kau buat orang itu tambah gila orang itu. Charles. Tambah gila orang itu kau buat. Loh, kalau ku bawa bang ke terjemahan tertulis Aras ini. Enggak. Bahasa Inggrisnya ada. MAD nggak ada. MAD, MA. Coba kita buka ya. Coba kau cari. MA. Ah, MAD nggak ada. ya, ini ya. Hanya satu, tetap juga Pak. Nih ya. Nah, nih. Nah, mungkin maksud Anda MAD. Nah, ini kan hanya satu. Ini kan mungkin maksud Anda MAD. MAD nggak Ah, ada. tetap. Iya, Tetap. oh MAD betul orang gila. MAD nggak ada artinya. Enggak ada ya. Nggak ada. Selama umur hidup ini belum pernah dapat itu. MAD. Bahasa Inggris. Soalnya di kitab Ini belum. kalau kita buka di arsip kan dia berbentuk kitab dia tuh, Pak. Nah, tertulis MAAD kalimatnya. Ya mungkin masih pakai bahasa Estonian itu. Hmm. Iya betul. Estonian betul. Cuma Estonian di mana, Bang Bil? Daerah mana? Mesir, Oh, Pak. Mesir. Eropa. Ya. Ya Estonia, Latvia, Ukraina, Oh, Eropa. Eropa itu, Pak. Tetap juga nah. Orang gila ya. Denmark. Jangan pakai M-nya. Jadi Itu kau yang mau kayak gitu berarti rasa. MAD-nya aja coba. oh kalau bahasa Inggris juga kalau cuma MAAD-nya Bang Bil beda dia. Ular lain ada. Itu Met, bukan nggak double E. Gila. Waktu saya Ah, tanah. Estonia, ya Estonia. Tuh. Tapi kalau di kitabnya itu kan dia nyambung Bang Bil, nggak dipisah. Jadi supaya si stres ya kita sambung sesuai apa yang tertulis supaya ngomong. Yang kalau nggak salah ayah kan yang di kitab yang sama Bunda Semangkut itu nggak ada nomor itu. Ada nomor ayatnya nggak ada. Bahkan titik pun nggak ada. Sambung aja deh. Ada di bawah dari Regar di Medan. Kalau Made itu orang Bali gitu. Made. Ada tetangga saya Pak Made. Pak Made. Bil. Bil, aku ingin tanya Sama Bil. ketemu itu ku bawa sama Oten, aku dimarah-marahi, dimaki-maki aku. Iyalah. Jadi gila pun lah. Iya. Hotel-hotel yang kau kasih tunjuk itu. Gila juga sebetulnya. Ditambah lagi. Tambah Tambah gila. Ditambah lagi gila. Jadi emang bahaya sekali ya. Billy, Bahaya sekali kitab Taurat di dalam di tangan mereka dengan sensor Tuhan menjadi manusia itu bahaya. Makanya ketika mereka membaca Veru Elohim secara teks dan konteksnya tidak dipahami secara kaidah bahasa konteks itu kan bukan roh Allah, makanya mereka membentuk konsep Tritunggal Tertilianus itu karena ada roh Allah, ada firmannya, ada Allahnya, jadi tiga itu. Salahnya kan mobil, mereka ini kan nggak punya kaidah apa-apa. Kalau kita kan jelas sifat Tuhan kita udah tahu duluan. Kalau orang ini nggak ada. Pokoknya Tuhan bisa jadi apa aja, ya kan?
jadi angin, mau jadi roh, mau jadi apa, layang-layang di atas samudera. Berarti lebih besar samudera daripada Tuhan kan. Menjadi hantu belau pun jadi. Kayak Casper gitu. Mario mau ngomong tadi Mario. Ya, ini apa? Apa namanya? Bertanya apa namanya? Di Palestina Israel sana itu campur ya bahasanya ya. Ibrani, Aramek sama Arab juga ada ya? Iya, itu yang suka di TikTok tuh yang Imam Masjid Al-Aqsa Oh gitu ya. itu berapa kali kan naik di Komal. Ngobrol sama saya tuh sempet berapa kali. Bahasa apa Arab? Ya, Apa? bahasa Ibrani? Ibrani. Oh ya. Bahasa Ibraninya. Oh iyalah, itu kan daerah. Saya bisa ya. Memang betul-betul kuasai ya. Iya, terus aku bilang muka kamu kalau pakai topi hitam udah mirip Yahudi, ketawa deh. Hmm. Jadi orang Yahudi sama orang Palestina itu hampir nggak bisa dibedain, mukanya mirip-mirip gitu. Karena udah kawin campur itu. Iya. Iya, jadi Paling pakaian lah ya bisa. pakaian. Artinya di Palestina sana 3 bahasa ya. Bahasa Arab, bahasa Aramaik juga. Iya. Bahasa Oten ada juga tuh, bahasa Oten. Bahasa roh pun ya ini ada juga di sana bahasa roh. Nggak ada. Nah itu loh yang di TikTok, yang di TikTok tuh yang pendeta siapa tuh yang bahasa roh sampai goyang-goyang segrup itu kayak orang kesurupan. Pernah lihat nggak itu? Oh ya ada pendeta siapa itu ya? Ada. Itu bahasa roh itu katanya. Serem banget tapi itu. Rasis tau bahasa. PD-nya itu tinggi kali PD-nya. Berasa di Kudus lah. Mungkin di Oten naikin lagi kalau ada tuh lumayan buat olahraga malam. Ada si Baron ini nggak mau ngomong tapi dia. Mana Baron itu? Dia udah muslim katanya. Mana ada bapak. Oh iya. Bill, kalau dari keturunan kakek bapak ya kan, terus keturunan dari kakek saya, bapak saya terus diputus itu gimana? Kalau menurut pandangan Yahudi gitu. Kan di Lukas sama Matius itu kan nasabnya Yahudi kan putus kan dari raja-raja Yoyakim sama siapa itu. Nggak boleh itu ya kalau dicoret. Begitu. Yang menulis. Jadi mereka udah paham kalau Matius, Markus, Lukas itu bukan firman Tuhan. Ada tuh pendeta yang ngomong, siapa bilang itu firman Tuhan? Ya karena ada kesalahan. Dia bilang ya mungkin saja Matius lupa. Ya sudah kelar, namanya orang lupa kita nggak bisa apa-apa. Cuman aku bilang kalau firman Tuhan masa Tuhan lupa gitu. Kalau penasapan itu Bang Bill mengenai misalkan kita bilang lah anak angkat gimana? Bisa nggak pakai nama yang angkat? Iya nggak begini kan ini kan silsilah Yesus itu berhubungan dengan Mesias yang mereka angkat. Betul. Ya Maksudku Mesias bilang yaitu anak Yosef gitu kan? Bisa nggak bilang Mari, Yesus anak Yosef? nggak ya anak angkat doang. Cuman dia nggak punya Ada TV dong. nggak punya garis keturunan Yehuda, dia nggak punya darah Yehuda mengalir ke Iya. jadi Memang tahu Ya. kali mereka Kristen. Tapi kalau dari ibunya masih nyambung ya? Iya, cuman kan nggak Ya. dari sinatan. ibunya Lewi, Iya Lewi. ibunya Lewi. nyambung Nah kalau dari kalaupun Lewi, ya. ibunya tetap nggak bisa karena kan hilang Nggak bisa Yehuda ya. suku dia. Oh dari Bukan bapak dihitung ya? dari ayah. Jadi yang Oh dari bapak ya? iya, jadi yang suku itu dari ayah. Masalah Yesus tidak punya ayah biologis.
Lagian kalau dalam Islam berarti dia itu Yesus itu Lewi. Karena bagi seorang yang anak yang nggak punya bapak itu dibangsakan ke ibu kan, makanya Bang Ipul, Ibnu Maryam. Bang Ipul, seperti Nabi Muhammad dengan Zaid bin Haritsa ya. Maka dia tegur Allah. Karena Nabi Muhammad dulunya meletakkan Zaid bin Muhammad. Diletakkan nama Nabi Muhammad. Padahal itu anak angkat. Ditegur Allah. Harus dari bapaknya asli gitu ya. Nggak boleh. Jangan meletakkan nama. Kita di belakang nama. Oh, iya. Iya, keempat raja atau enggak itu tuh Lukas sama Matius itu hilang itu. Aduh. Itu gimana kalau ini keempat raja Yehuda ya. Nah, itu hilang itu. Yoyakim, terus siapa lagi itu? Ahazia kalau nggak salah. Nggak kerasa udah jam 2 ya. Udah sepi langsung habis tahun baru ya. Udah berganti tahun di sana sudah? Sudah Bang, udah jam 2 di sini. Wah, oh sudah. Aman lah sudah berarti. Kira masih 2024. Coba Iya, boleh. Kebetulan kalau saya memang nggak tahun baruan dan nggak ulang tahunan. Kenapa? Saya ingat Rabi saya Tofias Singer waktu kita lagi ibadah Sabat pas ulang tahun dia kan. Terus orang-orang happy birthday Rabi, dia nggak suka. Terus terima kasih ya, tapi saya tidak merayakan hari ulang tahun karena Musa tidak mengajarkan. Di dalam Taurat ya ulang tahun itu cuma Firaun gitu. Jadi dia nggak orang Yahudi yang benar itu pasti nggak merayakan ulang tahun gitu. Itu kan ada ini juga Bang Bil, ada tiga apa ya namanya itu kan lonceng, api sama trompet. Itu kan? Di Islam juga gitu, Bil. Iya Bang Ibul ya. Di Islam nggak gitu ya. Nggak boleh ngerayain ulang tahun. Setahu saya. Tahun baru tuh. Justru seharusnya kita bersedih karena semakin dekat dengan maut. Ya, iya. Umur Kalau di dalam Islam itu sebenarnya boleh kita mengingatnya, tapi bukan untuk berhura-hura gitu. Jadi ada filosofinya itu seperti itu. Mengingatkan diri bahwasanya maut itu semakin dekat. Oh, tradisi pakai itu. Yang malam tahun baru tradisi pakai benar yang trompet apa kembang api sama ini lonceng itu. iya. Lonceng gereja. Valentine itu ya. Valentine itu juga ya. Iya, Valentine nggak ada ya. Valentine kita nggak ada. Apa itu Nggak Valentine? pernah. Aku sepanjang ya ngerayakan begitu nggak pernah. Iya sama Bang Reza, saya juga nggak Valentine pernah merasakan itu. Kalau Valentine nggak pernah kayak apa ya? Nggak ada ini. Iya semua itu dari negara barat. Barat, Negara iya. barat sana memang. Happy birthday, Valentine, terus apa lagi itu? Ya itu. Oh iya, kan budaya barat kan masuk sudah ke Indonesia itu kan tahun berapa itu? Sedikit. Sebagai Kristen. Belanda. Jadi situlah malah petaka bala bencana. Baik terjadi. Oke, selamat malam Mailerum. Assalamualaikum abangku semua. Oh, waalaikumsalam. Muslim Bang. Ya misalnya. Iya muslim saya. Oh Ya, mau diskusi gak Bang? Muslim dia. Iya, siapa tahu kan apa mau diskusi? Saya Diskusi, kan? terima kasih kepada Bang Juma dan seluruh apologet Islam gitu. Karena 1 tahun lebih ini saya mengikuti dan ikut belajar, walaupun saya nggak ikut diskusi. Jadi 3 bulan yang lalu ini saya dihubungi sama kakaknya seseorang gitu. Yang seseorang itu keluar dari agama Islam.
Kemudian 2 bulan lalu saya temui dan akhirnya kita bicara intens tuh karena kedekatan saya dengan dia ya. Ya akhirnya alhamdulillah dia udah mulai benar-benar paham gitu bahwa Yesus adalah utusan. Ya berkat abang-abang di sini semua ilmunya, terima kasih semuanya. Sama-sama, Bang. Iya. Murtad karena apa, Bang? Gimana? Murtad karena apa itu? Eh, Kehilangan arah karena problem dari kecil gitu. Jadi ada trauma yang dia merasa kasih sayang itu sedikit gitu buat dia dari kecil. Sehingga ketika dia remaja, problem-problem hidup dia itu seperti terakumulasi. Kemudian saat di umur 22 dia kehilangan arah gitu. Bahkan dia bilang ke saya tuh cobaan paling berat adalah ketika iman itu goyah gitu. Dan dia nyebrang tuh jadi oten. Kok bisa ya? Ya karena kurangnya didikan dari orang tua emang gitu. Di umur 16-17 itu dia penghafal Quran abangku. Allah. Gitu. Iya. Dia di pesantren. Jadi permasalahannya itu karena kejiwaan ya, kejiwaan. Waduh, curhat nih. Ya makanya itulah menghafal Al-Quran lagi. Itu. Iya penghafal Quran. Ketemu Oten pula. Wah mantap, Oten kan perhatian banget. So, Iya betul. Jebak di situ juga sih. kita akan berkunjung ke rumah saudara. Kemarin waktu ayah saya meninggal tuh, iya perhatian. Kita bayarin ininya pemakaman nggak usah udah. Ini diformalin nggak usah diformalin. Terus tunggu berapa hari nggak ada berhari-hari udah. Kan meninggal malam ya. Jam berapa? Jam 10. Pagi jam 10 langsung kubur. Nanti bau, nggak bakalan bau saya bilang. Terus Gimana? iya kan kalau mereka kan diformalin biar nggak bau. Maksudnya waktu di rumah gitu. Waktu di itu. Jadi ditunggu biar sampai yang lain pada datang gitu. Saya nggak mau. Ya. Iya. Cepat-cepat dikubur gitu ya. Dimakamkan. Jadi mereka pasti akan menghubungi apa yang kita akan berkunjung ke rumah. Tuh minta mobil aja dikasih tuh. Minta mobil dikasih pasti. Tapi ya besok berdoa dia datang lagi. Kasih buku, pokoknya dikasih lah semua yang kira-kira bisa menarik simpati. Nah itu bahayanya di situ. Ketika kita lagi lemah dalam ekonomi atau lagi sedih, mereka datang dengan hangat. Perempuan mau. Nah, dengan hangat mereka Perempuan datang. kalau laki-lakinya kan. Udah. Jadi kalau kronologi di cerita saya ini, dia ini ketika drop down gitu, mentalnya jatuh, dia sering menyendiri tuh ke McD, dia makan di situ sendirian, atau di kafe mana sendirian terus. Nah ketika di McD itu, tiba-tiba ada seorang perempuan ikut duduk sama dia, langsung nebak gitu, kayaknya kamu lagi sedih ya, gitu. Nah di situ berlanjut, akhirnya dibawa ke gereja, diajarin macam-macam lah. Aku ngomong. Ular belum. Cuman, nah itu gimana dibilang orang kasih sayang bisa ke McD dia tiap hari. Ya gitulah teman-teman ya. Apalagi itu penghafal Ya Bang Quran. Billy. Iya, dia tuh kerja, dia punya uang. Jadi kalau pulang kerja tuh dia menyendiri di kafe, McD gitu. Makanya itu kita nih jangan sampai kebanyakan bengong apa kerja belajar Iya, betul. kita pakai sibuk. Kalau udah kayak gitu kan repot tuh. Ya, habisnya memang ya harus jaga lah nih. Balik lagi. Iya, kurangnya perhatian orang tua kayaknya. Jadi memang beliau itu yatim piatu, dia dari kelas 3 SD. Nah, keluarga Dan punya keluarganya kakak itu yang kakaknya itu nggak care gitu, tapi keras. nah itu. Punya kakak banyak tapi keras. Nah ini itu. korbannya adiknya yang kecil gitu.
Iya. Harus ada ini, meskipun nggak dari orang tua ya saudara dekat gitu. Iya betul. Harus Kasih bimbing. pas semangat gitu. Disupport apa keinginan dia gitu, apa gitu. Pokoknya ada perhatian lah gitu. Untuk teman-teman di bawah juga kalau ada punya keluarga seperti itu diperhatikan gitu, Iya, apa betul. keluhannya apa gitu. Dijadikan pelajaran ya Bang ya. Iya, Aku Apalagi- tidur dulu ya, teman-teman istirahat. iya siap-siap Bil. Di rumah sampai ketemu lagi, ditunggu di Jakarta kalau ini hubungin. Siap Bang Bil.